Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Liridha'illah wa syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyuhum kanu khususan li hadzal kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asyidiyah muassasatil musalla baitur rahman syulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lubbabul Hadis halaman 38 ya. Hadis yang paling bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli, salatnya seseorang, fi jama'atin, dalam berjamaah, tazidu ala salatihi wahdah, nilainya lebih daripada salatnya sendirian, khamsan wa ishrina darajatan, 25 tingkatan. Kalau hadis yang paling atas itu 27. Kalau hadis yang ini 25. Jadi kadang ada perbedaan memang dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shallaha bi ardin falatin, maka apabila ia sholat di padang yang luas. Padang yang luas itu mungkin dikonotasikan orang yang untuk berjamaah itu cara nempuhnya jauh. Kalau di sini mah nggak ada kata jauh ya, tiap gang ada. Kalau di daerah itu mungkin di pelosok-pelosok itu mungkin wong kadang satu kampung masjidnya satu, jauh. Wong orang kampung itu kalau bilang deket, kita jalan ternyata jauh ya. Masih jauh pak, deket. Begitu naik motor nggak nyampe-nyampe. Kalau sini kan jauhnya bukan karena jarak, karena macet. Karena macet, karena lampu merah. Nah, kalau di kampung deket tuh situ, muterin gunung. Biasa jalan kan. Wa idza shallaha bi ardin falatin, ketika orang itu sholat di tempat yang jauh, di tanah yang jauh, fa atamma wudu'aha, dan ia menyempurnakan wudunya. Nah ini kita hati-hati ketika wudu, jangan yang penting basah. Jangan sampai kita sholat udah bertahun-tahun ternyata wudunya ada yang kurang pas. Orang wudu kalau wajah itu atas sampai tempat tumbuhnya rambut, bawah sampai janggut, kanan kiri sampai ujung telinga. Jangan sampai kalau wudu cuman mukanya ditabokin pakai air. Gini. Dilempar-lemparin ke orang ini. Lah kalau dilempar-lemparin doang nih, yang ini sama sini otomatis nggak kena. Kalau nggak kena berarti tidak sah. Kemudian ketika membasuh tangan minimal sampai siku-siku. Ini biasanya yang pakai baju yang susah dikeatasin. Kalau kayak saya gampang keatasin ya. Kadang kan ada yang model baju mentok cuman sampai sini ya. Nah ini kalau wudu hati-hati. Makanya kalau mau bepergian milih baju yang sekiranya
Nanti kalau pas di tengah-tengah sholat kok nggak punya wudhu, bisa ditarik sampai ke siku. Kemudian yang miara kuku, dalam Islam miara kuku itu tidak dilarang, alias boleh. Yang penting ini apa namanya itu? Yang hitam-hitam apa namanya? Daki ya apa? Lah iya kan? Iya, kotoran ya. Itu yang di bawah kuku yang bisa dipotong itu wajib terkena air. Nah kalau kuku ini kan ada kalau yang ini kan nggak bisa dipotong nih. Potong ya sakit ya. Kalau yang lebihannya ini kan bisa dipotong. Lah kadang ada saya pernah lihat, ya Allah. Kalau makan lagi pakai begini apa ya nggak geli ya. Ya kalau pas pakai cendok sih, kalau pas pakai begini loh. Itu kulit yang berada di bawah kuku itu harus terkena air. Kalau tangan gampang lah, tinggal begini kan. Sekarang kita pakai keran ya, tinggal ke tangan diginiin otomatis masuk ke dalam sini. Yang repot itu kalau yang kaki kukunya panjang. Ya kalau tempat wudhunya ada tempat duduk kayak di Al-Karomah itu bisa kan gini tek. Nah kalau yang nggak ada tempat duduk, oh iya jeledak malah bisa-bisa. Lah ya kalau memang nggak ada manfaat dan fungsinya ya lebih baik dipotong. Lah kalau orang kampung dulu buat ngecek ayam udah bertelur apa belum ya. Asal pagi-pagi ayam petok tangkep langsung slep. Kan mak dulu kerjaannya begitu. Asal pagi-pagi saya suruh bantuin ngejar, ntar kalau kena saya kan kalau disuruh nusuk saya nggak mau. Udah sini, bentar lagi nih langsung dikurungin, nggak nyampe 10 menit ya udah ada telur. Lah kalau memang nggak ada manfaat, tapi kalau ada manfaat ya monggo. Wong kadang ya, wong itu ya sunnatullah ya. Fa'atamma wudu'aha, dan ia menyempurnakan wudunya. Jadi ya tadi itu jangan yang penting basah kalau wudu. Kemudian waruku'aha, dan rukuknya. Rukuk bagi orang yang masih normal, yang belum ada gangguan di pinggang, maka posisi rukuk itu punggung rata. Allah rata beginilah ya. Tapi kalau udah ada gangguan di pinggang ya sebisa-bisanya. Mau cuman gini doang ya nggak apa-apa. Ya pokoknya sebisa-bisanya. Atau mungkin mohon maaf yang perutnya ganjel. Ganjel perutnya, kalau mau buat rukuk ganjel ya sekena-kenanya. Tapi yang normal, yang tidak ada alangan apa-apa ya yang sempurna. Kemudian wasujudaha, sujud itu sempurna, harus meletakkan 7 anggota badan. Yang 1 langsung nempel ke lantai, yang 6 boleh kehalang. Yang 1 berarti ini wajah, boleh ini, boleh ini. Tapi kalau cuma hidung yo, tapi kalau empuk begini mah enak aja ya. Empuk begini mah enak aja. Kalau karpet zaman dulu yang hijau yang los itu panas loh itu. Saya dulu pernah nyoba, nggak nyampe 2 minggu ini udah kelihatan hitam. Jadi ternyata ngitemin jidat tuh gampang. Tapi kalau karpet ini kayaknya susah nih. Empuk. Karpet yang zaman dulu itu loh, yang lebar, itu panas kalau buat sujud tuh cepet kalau mau ngitemin jidat. Lah, ketika sujud 7 anggota badan berarti wajah ini langsung nempel ke tempat sujud atau sajadah. Kemudian yang tangan, dengkul, ujung telapak kaki boleh terhalang. Tangan boleh pakai sarung tangan. Yang pas umroh, kalau pas musim-musim Januari, Desember, kalau mau sholat subuh itu ininya sampai kisut-kisut kalau nggak pakai sarung tangan. Kadang pakai sendal jepit aja masih nembus dinginnya itu. Nggak boleh pakai kaos kaki, boleh pakai sarung tangan. Tapi kalau di sini kok pakai sarung tangan dikirain mau
Mau tinju mana ya? Di sini loh. Wong sini mah gerah. Tapi sini mah adem yang di luar. Lah yang langsung nempel ke tempat sujud adalah sini. Boleh ini jidat, boleh ini. Makanya kalau ibu yang pakai mukena itu jangan sampai mukenanya itu terlalu nutupi jidat, agak di keatasin. Dan rambut juga jangan sampai ngalang-ngalangi. Nah itu menyempurnakan sujud. Kalau membaca subhana rabbiyal a'la itu tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Untuk mengisi daripada bengong nanti malah ngelamun yang enggak ya wis, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunnahnya 3 kali. Tapi kalau kita jadi makmum kok imamnya belum bangun, sampai seberapapun boleh 6, 7, 8 sampai 30 kok imamnya belum bangun, lanjutin. Ternyata imamnya ketiduran. Kalau lawakannya siapa itu Cak Lontong. Cak Lontong siapa ya? Apa Bedul apa siapa sih? Yang pelawak pendek kecil itu. Adul sama Komeng. Sholat jamaah, Komengnya kabur, Adulnya nungguin, begitu nih imamnya gak ada. Waktu lawakan bulan Ramadan apa? Balaghat sholatuhu khamsina darajatan. Maka sholatnya itu bisa nyampai 50 derajat. Itu kalau wudunya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jamaah, siapa yang bisa menjumpai sholat berjamaah, arba'ina yauman, 40 hari. Kalau yang arba'in orang haji itu 40 waktu, bukan 40 hari. Wong hajinya aja cuma 40 hari kok ya. Apalagi yang plus malah nggak nyampe. Yang foroda cuma berapa hari doang. Cuma 3 hari, cuma harganya hampir 1 M. Iya 1 M. Tapi untuk tahun ini kasihan nggak bisa berangkat. Yang tahun ini yang furoda sama sekali nggak bisa berangkat. Man adrokal jama'ata arba'ina yauman, siapa yang bisa menjumpai atau bisa ikut sholat berjamaah 40 hari. Kalau orang haji itu 40 waktu, berarti cuma 8 hari. Uang sehari kan 5 kali 8 40. Tapi kalau fadilahnya sama. Kalau di Madinah hanya 40 waktu, kalau di luar Madinah 40 hari. Kata Allah, maka Allah akan memberikan, mencatat untuk orang tersebut bara'atan, kebebasan, minan nari, dari neraka, wa bara'atan, dan kebebasan, minan nifaqi, dari sifat munafik. Munafik itu bukan hanya yang terkenal dalam hadis ayatul munafiki salasun. Kalau lagunya Ida Laila, bila engkau berbicara itu lain di mulut, lain di hati. Ntar ada yang nyawer lagi menjelang Agustusan, ayo. Lah, tetangganya penyanyi yuk. Tetangganya penyanyi yang tiap hari denger aja pada nyanyi. Nah, lama-lama kan ya, karena tiap hari denger kan lama-lama bisa juga. Nifak, munafik itu bukan hanya yang apabila bicara ia bohong, diamanati ia khianat, bila berjanji khianat, bukan hanya itu. Dalam Quran itu ada innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang sholatnya itu males-malesan itu termasuk tanda munafik. Yang kalau sholat itu kalau takbir kayak sambil ngangop ya, nggak semangat tuh. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya sholat, tapi sholatnya kusala. Kusala itu malesan. Entar. Nah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang sudah terasa berat untuk sholat isya dan sholat subuh, maka orang itu udah ada tanda-tanda kemunafikan. Selain munafik yang tanda 3 tadi dulu ya. Dalam hal sholat, ketika ada orang yang sholat isya entar sholat subuh apalagi, itu tanda-tanda kemunafikan. Lah, orang yang bisa istiqomah berjamaah insya Allah jauh dari sifat munafik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini, siapa yang bisa sholat 2 waktu dingin. Bardun itu dingin. Kalau barda ini 2 waktu dingin. Yang dimaksud itu subuh dan asar. Dalam makna lain subuh dan isya. Karena kan kalau subuh udah jelas dingin. Kalau isya dan asar belum tentu. Fil jama'ati, dengan jamaah, dakhalal jannata, maka ia akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Karena memang dua-duanya ini sangat berat, kecuali kalau pas Ramadan ya, karena sekalian tarawih. Kalau subuh kan sekalian habis sahur. Itu pun kadang berlaku cuma seminggu. Ntar hari ke-8, ke-9 udah kembali ke setelan awal. Yes, yang datang ya 4L, lu lagi, yes, ya itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man syahida sholatal jama'ati, siapa yang bisa menghadiri sholat jamaah, kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an asyra hasanatin, maka Allah akan memberikan balasan pada orang tersebut dhahiban, perginya, warajian, dan pulangnya, asyra hasanatin, 10 kali kebaikan. Ya kalau yang rumahnya jauh, ya kalau rumahnya deket tinggal loncat doang ya, dikit dapatnya. Ya muter dulu sono lah ya, jalan Labu balik lagi, kejauhan. Makanya di ayat Yasin itu loh, yang wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu depannya kayak apa? Tadi baca Yasin ya? Enggak ya? Enggak. Yang ayat itu loh, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lah ayat itu dulu turun ketika pindah ke Madinah. Orang itu rebutan rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Harga tanah semakin dekat masjid, harganya semakin mahal. Bahkan mereka sampai berantem, rebutan punya tanah, punya rumah dekat masjid. Lah kemudian turun ayat ini, yaitu yang rumahnya jauh, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat langkah-langkah mereka untuk menuju tempat sholat berjamaah. Berarti semakin jauh nilainya ya semakin banyak. Itu untuk tadi itu yang rumahnya jauh. Wa maha anhu asyra hasayyatin, dan Allah membebaskan 10 keburukan. Wa rafa'alahu asyara darajatin, dan Allah mengangkat baginya 10 derajat. Ini fadilah salat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata, tidak sempurna. Ini bagi laki-laki, bukan perempuan. Karena laki-laki dalam sholat berjamaah di masjid atau musola
secara hukum berbeda dengan perempuan. Seorang laki-laki yang lijaril masjid, tetangganya masjid, seorang laki-laki yang rumahnya dekat masjid, maka tidak sempurna sholatnya illa fil masjid, kecuali di masjid. Ini dalam rangka supaya masjid itu syiar. Jangan sampai ketika bangunnya semangat luar biasa, begitu masjid jadi persis kayak kurung batang. Kurung batang itu saya pernah takziah di daerah apa ini namanya ya, Kerawang ke sana loh. Itu asalnya ada yang meninggal, itu kurung batang langsung baru dibikin, tapi dari bambu. Di kampung kayak gitu. Begitu ya. Oh iya, saya ngelihatnya masih di daerah sini loh, Kerawang ke sana apa nah lupa saya. Pokoknya pas takziah ke situ, saya datang itu banyak orang pada kerja bakti ituin bambu, beresin bambu. Terus saya tanya ke orang situ, "Mang, bikin apa itu, Mang?" "Bikin itu, Pak, gendoso." Kalau orang sana bilang nyebutnya gendoso. Apa itu? Keranda. Lah itu waktu bikin keranda itu kan rame-rame ya. Rame-rame, oh yang ada bantuin nebangin bambu, motong-motong, bersihin bambu. Tapi begitu keranda jadi, yang masuk satu ya. Itu pun dimasukin, dipaksa. Lah masjid kadang ya begitu, bangunnya rame-rame. Siapa juga ikut bangun, tapi begitu udah jadi, kadang yang semangat itu malah nggak pernah masuk. Sama kayak bikin kurung batang tadi, yang nebangin bambu semangat, begitu jadi suruh masuk nggak mau, maunya dipaksa, digotong. Ya, jangan sampai masjid kayak seperti itu nasibnya. Tapi kalau di Jakarta sini, alhamdulillah sesepi-sepinya masjid itu masih satu baris setengah mah ada. Ya karena memang penduduknya yo padat. Kalau di daerah saya pernah nemu dulu waktu sebelum ada tol Cipali. Sebelum ada tol Cipali kan lewatnya Pantura. Ya karena udah subuh, udah nyampe situ, belok masjid gede, parkirannya luas. Lah begitu nyampe situ kan belum subuh. Kita duduk di teras gitu. Wong kamar mandinya juga masih dikunci. Begitu ada datang, yo bapak-bapak mungkin udah hampir 60-an lah, pakai celana pendek, sarungnya disampirin di pundak gitu. Klotek dia buka kamar mandi, habis itu nyetel pengajian, habis itu dia yang adzan, habis adzan sholawatan. Karena ada pintu kanan kiri begini, pikir saya itu imamnya dari sini lah, kalau enggak dari sini. Wong saya udah di barisan keempat berapa, sama teman-teman berlima berapa. Lah udah sholawatan lama, akhirnya dia komat. Begitu dia komat, ya Allah, yang orang situ tadi cuma 2 atau 3, ketambahan saya berlima, ya lumayan lah ya. Itu kalau nggak ketambahan teman berlima, masjidnya gede, parkirannya aja luas, di pinggir jalan raya. Itu dulu mungkin waktu bangun yo ngecek ya kadang ya. Daerah Pantura kalau bangun kan pada begini kan, ayo ibu-ibu lemparkan saja gitu ya. Ya begitu jadi yang nempatin cuman merbotnya. Ya Allah, sayang kadang sayang. Nah ya sayang dibangun. Bahkan kemarin ada sempat viral di media sosial, masjid itu bukanya hanya pas waktu sholat. Habis waktu sholat orang pada pulang kunci. Wes kata anak, ada tulisannya anak-anak dilarang masuk. Ya Allah, galak amat itu masjid. Padahal masjid itu nanti yang isi siapa? Kalau yang aki-aki udah pada gak ada. Kalau musola masjid masih banyak bocah-bocah, itu pertanda masjid akan hidup. Lah kalau musola masjid yang isi kok yang udah segini-segini semua ini, kan tinggal ngitung hari ya. Lah ya kalau yang lama kan yang ono yang belakang loh, yang jangkauannya lama. Makanya kadang saya di masjid saya itu kalau bocah kecil-kecil diomelin, udah biarin. Kita dulu mungkin lebih parah dari itu. Sekarang aja karena udah tinggal menghitung hari kayaknya khusyuk ya. Yus ben mereka ke masjid daripada mereka lari-larian di jalan. Ya wis di masjid mau sholat mau enggak, paling enggak dia ngelihat orang sholat, paling enggak dia bisa nyampe rumah ntar cerita sama maknya, tadi mak ono ke masjid, mak kok mak enggak ke masjid. Lah bocah kan biasanya begitu ya.
Tadi bapaknya si ono ke masjid, Pak. Kon bapak enggak ke masjid? Loh, ada orang yang ke masjid gara-gara diomongin anaknya begitu. Saya bisa ngomong begini karena cerita asli. Kalau saya tanya, saya iseng-iseng nanya begini, loh Pak, ini udah pulang kerja? Ya aslinya saya setiap jam 5 ya udah pulang Pak Ustaz. Lah terus gara-gara diomongin si anaknya kecil, lupa saya namanya, anak perempuan ya segitu loh. Ya gara-gara gitu, Pak, tadi bapaknya ono ke masjid, kok bapak nggak ke masjid? Akhirnya ke masjid, saya khawatir nanti anak saya trauma nggak mau ke masjid gara-gara bapaknya nggak pernah ke masjid. Akhirnya ya wis lah, walaupun awalnya karena terpaksa malu sama anak, siapa tahu besok-besok lillahi ta'ala. Yang penting kan awalnya udah mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaati, salat jamaah itu rahmatun, membawa rahmah. Wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, dan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Wal jamaatu rahmah, jamaah itu rahmah. Rahmah itu membawa damai. Paling enggak orang kalau sering berjamaah, kalau pas lagi musuhan, kalau di sini kalau habis sholat salam-salaman enggak? Enggak tahu ya. Oh ya kalau ibu-ibu kalau habis ngaji salam-salaman aja. Ya paling enggak kalau seandainya tadi habis berselisih, mosok sih kalau temennya salaman dia ngelewatin kan enggak ya? Iya. Apa ya? Aku bangetan amat sih. Lah iya. Lah kalau salawatan muter ya selesai ngaji nih kan sallallahu. Paling enggak walaupun mukanya ini, kan tangannya begini ya. Iya, tangannya masih nyampe salaman. Lah makanya orang kumpul, jamaah itu artinya kan kumpul. Orang kumpul itu membawa rahmah. Paling tidak tadi yang hatinya mungkin ada gedek, ada apa, kalau selesai salam-salaman walaupun begini ya. Ya kan besok-besok masuk begitu terus. Lah apa iya salaman dilompatin gitu. Misalnya jejer-jejer sini salamin terus sono. Ya kayak kebangetan men. Tapi kalau ada ya terlalu lah ya. Tapi kalau setiap hari, setiap Senin misalnya ngumpul, ya besok ya insya Allah lah ya. Wal furqatu, dan bercerai-berai, adzabun, itu mengundang siksa, azab. Ya sebisa-bisanya kita ngumpul Senin, setiap hari Senin. Ini paling tidak kan ya ketemu, tanya kabar. Nah, kalau tidak kemudian ada yang nggak hadir, kemana sih itu, sakit, didoain. Nah ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.